Yuk. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok PIS, Human Integrated System and Organizational Behavior, kelompok 2 akan mempresentasikan tugas final proyek kami, yaitu troli pengangkut galon yang berbasis prinsip ergonomi, antropometri, dan biomekanika untuk mengurangi beban fisik konsumen. Namun sebelum lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agus Muhaimin, lalu ada rekan saya Ahmad Fauzi, kemudian Bonaventura Erlangga, selanjutnya Daniel Gioris Fani, dan yang terakhir Igusti Bagus Bagaskara. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, untuk latar belakang sendiri ada tiga. Kita menyimpulkan ada tiga latar belakang. Yang pertama mengenai galon kapasitas 19 liter yang diangkat secara manual memiliki resiko besar mengalami MSDS pada masyarakat. Yang kedua, beban yang berat, jarak posisi benda yang rendah membuat momen gaya yang tinggi pada tulang belakang. Ini ada perihal nanti lanjutannya ke manual handling. Dan yang ketiga, solusi yang tepat dilakukan pada troli dengan bidang miring yang diberikan sliding untuk memindahkan galon dengan dorongan, tanpa harus diangkat secara penuh. Untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana merancang troli pengangkut galon yang ergonomis dan berbasis antropometri, bagaimana bidang miring sliding membantu mempermudah perpindahan galon, dan bagaimana mengukur beban kerja fisik melalui detak jantung atau heart rate. Oke, untuk tujuan penelitiannya, yang pertama kita mendesain troli galon yang ergonomis sesuai standar dan data antropometri, menggunakan mekanisme sliding untuk mengurangi beban biomekanis, dan ketiga, mengukur efek fisik pemindahan manual melalui parameter heart rate. Oke, untuk manfaat penelitian ada teoritis dan praktis. Untuk teoritis sendiri dari kontribusi pengembangan desain peralatan rumah tangga berbasis ergonomi, referensi penelitian selanjutnya terkait bantu angkut beban di lingkungan rumah tangga. Untuk praktisnya sendiri, membantu penggunaan memindahkan galon dengan risiko cedera yang lebih ringan, memberikan alternatif solusi ergonomis yang sederhana dan hemat tenaga, serta meningkatkan kenyamanan dan efisiensi aktivitas pemindahan galon di rumah. Oke, selanjutnya diteruskan oleh anggota teman saya yang lain. Baik, melanjutkan untuk landasan teori pada materi ini, yang pertama antropometri, di mana antropometri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi fisik tubuh manusia dan proporsinya menurut Pearson dan Hasley-Graves 2006. Kemudian untuk jenis antropometri ada dua, yaitu antropometri statis, di mana antropometri ini mengukur tubuh dalam keadaan diam, seperti tinggi badan, lebar bahu, dan panjang lengan. Kemudian ada antropometri dinamis, di mana antropometri dinamis ini mengukur dimensi tubuh saat bergerak atau melakukan aktivitas seperti jangkauan tangan atau tinggi posisi duduk saat mengoperasikan peralatan. Ini dikutip dari Ismaila et al. 2013. Next. Selanjutnya untuk landasan teori lainnya, di mana yang kedua itu biomechanic and design of manual handling, yang merupakan aktivitas memindahkan, mengangkat, mendorong, menarik, atau membawa beban secara manual menggunakan kekuatan tubuh. Manual handling ini yang tidak dirancang dengan baik dapat menyebabkan kelelahan, cedera, muskuloskeletal, dan penurunan produktivitas. Selanjutnya ada fatigue and energy consumption, di mana fatigue ini merupakan kondisi penurunan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik atau mental akibat paparan beban kerja yang berkepanjangan. Dengan gejala berkurangnya kekuatan otot, penurunan kewaspadaan, dan perlambatan respons. Fatigue ini dibedakan menjadi dua, yaitu localized muscle fatigue atau LMF, kemudian yang kedua whole body fatigue atau WBF. Metode pemantauan ini terbagi menjadi tiga, yaitu di mana HR dan HRV atau heart rate variability, indikator respons sistem secara otonom terhadap beban kerja. Penurunan HRV menunjukkan peningkatan fatigue. Yang kedua, EMG atau elektromiografi, mendeteksi perubahan frekuensi spektrum otot yang terkait dengan kelelahan lokal. Yang ketiga ada wearable sensor yang memungkinkan akuisisi data kontinu di lapangan, integrasi dengan machine learning untuk memprediksi tingkat fatigue serta perhitungan estimasi energi consumption.
Kemudian ada metode penelitian, di mana metode penelitian ini jika diubah menjadi diagram alur atau flowchart. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data antropometri, yang ketiga pengukuran detak jantung atau heart rate, yang keempat analisa biomekanika, yang kelima perancangan troli, dan yang terakhir yaitu identifikasi masalah. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Agus. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang data antrometri yang kami dapatkan. Di sini kami mengumpulkan data dari 15 orang responden dengan parameter sebagai berikut. Yang pertama adalah tinggi badan dengan satuan sentimeter dengan persentil 5 sampai 95 dan nilainya adalah 155 sampai 175. Lalu tinggi genggaman tangan dari lantai dengan satuan milimeter dengan persentil 50 dengan nilai 870 milimeter. Lalu tinggi lutut dari lantai dengan satuannya milimeter dengan persentil P50 juga dan juga nilai yang didapatkan ada 500 milimeter. Lalu jangkauan dorong ke depan dengan satuan milimeter, persentil P50, lalu dengan nilai 550. Selanjutnya, Baik, di selanjutnya, sini yes, baik, selanjutnya adalah hasil pengukuran dari heart rate dari 15 orang responden. Pengukuran ini dilakukan dengan cara mengukur heart rate sebelum melakukan pemindahan galon. Jadi galon diangkat lalu dipindahkan sebanyak 5 meter. Dapat terlihat semua responden mengalami kenaikan heart rate dengan kenaikan paling kecilnya adalah 5 BPM yang yang ditemui di responden A, dengan selisih terbesar, kenaikan terbesar ada di responden D dengan kenaikan 36 BPM. Dari data tersebut didapat statistik yang bisa kita deskripsikan bahwa rata-rata detak jantung sebelum melakukan kegiatan adalah 81,27 BPM, sementara rata-rata detak jantung sesudah melakukan kegiatan adalah 98,40 BPM dengan kenaikan rata-rata 17,13 BPM. Kenaikan minimumnya sudah disebutkan, responden A 5 BPM, kenaikan maksimumnya adalah responden D dengan 36 BPM. Dilakukan uji PRT test untuk membuktikan bahwa adanya keterkaitan antara detak jantung sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, bahwa didapatkan bahwa hasil t-test nilai P-nya lebih kecil dari 0,001 yang menunjukkan bahwa adanya keterkaitan yang signifikan. Dapat dilihat juga dari diagram heart rate yang ditunjukkan bahwa semua responden mengalami kenaikan heart rate setelah melakukan kegiatan memindahkan galon. Selanjutnya adalah analisis dan usulan desain yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya mengenai analisis dan usulan desain. Yang pertama kita eh, membuat ya desain untuk troli dengan kapasitas bisa muat 2 galon dan juga terdapat sliding yang bisa dilipat dengan tinggi handle 870 mm sesuai dengan rata-rata tinggi yang ada di pasaran, dan juga nanti tinggi platform kurang lebih 5 cm untuk memudahkan menaikkan galon. Next, Mas. Kesimpulannya, yang pertama adalah pemindahan galon yang dilakukan manual dengan beban kurang lebih 19 kg sejauh 5 meter meningkatkan frekuensi detak jantung rata-rata sebesar 17,13 BPM, dapat dikategorikan sebagai beban kerja fisik tinggi menurut Granjen. Yang kedua, data antropometri populasi dewasa Indonesia dengan tinggi badan 155 hingga 175 cm menunjukkan bahwa tinggi genggaman optimal adalah di sekitar 870 mm dan tinggi platformnya adalah kurang lebih 50 mm dari lantai. Ini dapat meminimalkan sudut fleksi pada punggung. Yang ketiga adalah implementasi desain ini diperkirakan akan dapat menurunkan kenaikan heart rate dari lebih dari 15 BPM menjadi di bawah 10 BPM. Sarannya adalah desain troli yang didesain sebaiknya dapat segera dibuat prototipenya untuk dapat diuji di lapangan, sehingga dapat divalidasi efektivitasnya dalam dalam menentukan beban kerja fisik. Pengujian ini mencakup pengukuran sudut fleksi punggung,
gaya dorong, serta perbandingan detak jantung antara cara manual dan dengan menggunakan troli. Pemilihan material yang ringan namun kuat juga tahan lama harus menjadi prioritas agar troli nyaman dan aman digunakan di rumah tangga. Desain modular dengan fitur keamanan tambahan seperti pengunci roda dan pegangan ergonomis juga akan meningkatkan kenyamanan yang dirasakan pengguna sekaligus dengan keselamatan pengguna. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi kami dari kelompok KIS 2. Kami sendiri mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada teman-teman dan rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton dan menyimak presentasi kami. Eh, Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila materi atau tutur kata yang kami paparkan kurang jelas atau kurang runut. Semoga bisa diambil manfaatnya dari materi yang sudah kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.